Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang kafir atau kafir. Sekarang masuk seri yang ke-5. Ini 20 menit ya. Awas kalau kasih tahu. Oke, ini kemarin sudah aku jelaskan ya. Ini sudah dibaca ya di rumah ya, surat Al-Hujurat 49 ya, surat 14 ini ya. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Dan kalian kalau di rumah juga waktu nyetel itu sama buka Al-Quran supaya bisa ikut ngecek gitu ya. Ini kalau ada yang salah dari aku, kalian bisa membenarkan. Karena aku juga kadang-kadang lepas kontrol ya, terlalu cepat ngomong. Oke. Aku sudah bilang kemarin ya, kita sedikit merambah ranah filsafat ya. Dimana seperti yang, coba kau belilah bukunya Rabia Ad-Dawiyah itu ya. Filsuf wanita yang sangat terkenal itu. Supaya kalian sedikit-sedikit bisa tahu filsafat ya. Yang akhirnya melahirkan rasa cinta itu. Sekarang kamu buka ya, aku masih menjelaskan samikna ini ya. Nih. Ini kan tema utama ini. Quran surat Al-Hajj. Sebentar. Supaya kita sama-sama bisa mengkontrol surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ini surat, sebentar. Enggak lemot ini. Ya, surat 22 nomornya 35. Ya. Apa sih ini yang mau aku bidik? Nih. Bergetar, 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 memberikan tanggapan. Ada sesuatu yang harus ditanggapi. Kira-kira begitulah ya. Aku kemarin kan bilang sama kalian semua ya. Ketika azan dikumandangkan, di mana itu disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak hanya cukup bisa diselesaikan dengan mendengar. Jadi sami'na pada ayat itu, seperti yang aku bilang kemarin, harusnya menanggapi. Itulah yang menjadi penyebab, karena kenapa begitu banyak orang mendengar adzan, hanya sebagian yang mau masuk ke langgar, masuk ke musola, masuk ke masjid. Karena yang mendengar banyak. Yang menanggapi berapa? Itu loh. Itu contohnya, contoh gampang aku menjelaskan kalian bagaimana kita memahami sami'na itu. Yang mendengar banyak, yang menanggapi berapa? Jadi kata sami'na itu tidak cukup diterjemahkan dengan mendengar, tetapi menanggapi. Dari menanggapi itu nantilah memberikan sebuah keputusan untuk menerima atau menolak, gitu loh. Nah kalau mendengar saja sudah jelas lewat. Menanggapi saja itu masih dua kemungkinan, gitu loh. Tapi berapa banyak yang mau menanggapi? Banyak itu cuma mendengar, gitu loh. Menanggapi saja itu nanti seperti aku kemarin. Samina itu nanti aku gambarkan grafiknya. Itu nanti keputusannya dua. Dia menjadi atona atau dia menjadi asoina.
itu menanggapi. Lah kalau tidak menanggapi, coba mendengar saja. Bablas anginnya. Gitu. Aku sudah gambarkan bagaimana rasa cinta itu ketika nama orang-orang yang kita cintai itu bisa menggetarkan hati kita. Dan Al-Quran mengatakan, ya, apabila keluarga, harta kekayaan, perniagaan, kebun, tetek bengek, semuanya dunia ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saja saatnya. Ya, tunggu. Artinya apa? Bagi kita orang Islam bahwa Allah dan Rasulnya itu sebuah cinta yang harus diberikan tanpa reserve. Kita boleh kehilangan apapun, tetapi kita tidak boleh kehilangan Allah dan Rasulnya. Tahu? Jadi supaya kamu kalau ngaji kok sekarang ngaji, besok ngaji, lusa ngaji, tapi ketemunya ngaji. Orang paham-paham. Gitu loh. Ya. Boleh kita kehilangan apapun, nyawa sekalipun boleh. Tapi jangan sampai kehilangan Allah dan Rasulnya yang itu dikonversi menjadi Islam. Jadi kita tidak boleh kehilangan Islam. Oke, sekarang aku baca. Ini Al-Quran jelas sekali nih ya. Surat Al-Hajj ini, bergetar ini. Ini ya, aladzina iza zukrillahu wajilat ya, kulubuhum was sobirina ala ma asobahum wal mukimis solati wa mimma rojaknahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Kayak kon nek bojomu di ono nyeluk jenenge bojomu, hatimu bergetar karena kamu cinta. Nek ono anakmu diceluk jenenge kon bergetar karena kamu cinta. Nek bapakmu diceluk jenenge kon bergetar karena kamu cinta. Nek mamamu diceluk jenenge kamu bergetar karena kamu cinta. Di Al-Qur'an mengatakan lebih dari itu semua, itu adalah orang-orang yang kita cintai. Tapi ada sesuatu yang harus kita cintai tanpa reserve, yaitu Allah. Dan kalau asma Allah itu disebut, hati mereka bergetar. Orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagai rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Gitu loh. Jadi ada setrum gitu loh. Ada setrum lah gampangannya aku ngomong. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada adzan, say hello aja. Nggak mau sholat, nggak mau apa, itu kan monyet. Ya monyet dengar adzan ya diam aja orang, dia monyet. Gitu loh. Kalau dia manusia, dia Islam, dengar adzan ya sholat, gitu loh. Ya. Oke. Sekarang ke surat 4, yaitu surat ya, An-Nisa. An-Nisa. Ini kok di bahasa Inggris ini diterjemahkan, ini tidak boleh, ini geblek juga ini yang diterjemahkan. Tetap aja An-Nisa, jangan the woman atau surat itu tidak boleh. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Ya. Sebentar. Surat An-Nisa surat 4 ya. 46. Di sini akan kita ketemukan seseorang setelah asoina, setelah sami'na, nanti itu gimana selanjutnya ya. Kita lihat di sini, kamu buka di anumu, di Al-Qur'anmu. Buka. Yaitu suratnya 46. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku langsung aja ya, supaya nggak terlalu lama, langsung ke terjemahannya. Nanti kalau ada yang kamu kurang pas sama terjemahannya, ngomong. Kita diskusikan bareng-bareng. Yaitu antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka mengata, kami mendengar, tapi kami tidak menurutinya. Itu loh. Jadi orang-orang Yahudi itu mendengar, yang ini harus kita perhatikan, sami'na itu menanggapi. Mereka tahu, tapi asoina, tapi tidak mau. Itu loh. Jadi tahu itu nanti, tidak tahu menjadi tahu, tahu mengambil keputusan mau atau tidak mau. Itu loh. Ya. Dan mereka mengatakan pula ya, dengarlah. Ya. Dalam kurung, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutar balikan lidahnya dan mencela. Ya. Mencela agama itu ya. Sekiranya mereka mengatakan, kami menanggapi ya, aku ganti langsung aja sekarang ya. Kami menanggapi dan kami mau atau patuh atau taat. Ya. Dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Gitu. Di sini perhatikan, ya ini sekedar penjelasan aja ya. Nanti dibahas di topik yang lain. Sedikit sekali itu artinya tidak semua Yahudi itu samina asoina gitu loh. Ya ada juga yang samina atau nah ya. Tapi di ini ya sudah dijelaskan tentang sami'na, asoina, dan sami'na wa atokna. Sami'na wa asoina dan sami'na wa atokna. Itu maksudku ya di surat ini. Nanti kamu bisa perdalami. Oke. Sekarang aku mau gambarkan tentang garis apa ini? Garis iman. Ya, gini. Aduh, nggak nampak tapi kalau aku copot kacamata. Ini gini garisnya, jepret. Ya. Ini gini. Kalau aku salah tolong diingatkan. Ingatku ini 10 tahun. Ini 13 tahun. Ini periode Mekah, Islam awal, ya. Ini periode Madinah. Ya. Nanti di sini inilah education-nya itu di sini, pendidikannya itu di sini. Pendidikan. Makanya ada Darul Arkom tuh, tempat pendidikannya tuh di rumahnya Pak Arkom. Ya. Pendidikan, nah ini aplikasinya atau perwujudan pendidikan atau ya perwujudan lah ya. Perwujudan pendidikan. Begini. Ya. Di sini titik awal ini sami'na mereka. Sami'na. Menanggapi, ada firman ditanggapi, nggak krungu tok terus ditinggal ngalih, ya ditanggapi. Setelah ditanggapi, para kanjeng Nabi ya, mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya ya. Setelah ditanggapi, mereka diikuti, ya. Sami'na wa atokna. Bentar, tulisanku agak jelek ini. Nah, ya, sami'na wa atokna. Ini nanti yang disebut dengan sejarah-sejarah itu 23 tahun. Atau ada yang bilang 2 bulan
23 tahun atau berapa gitu ya. Tapi kalau dibulatkan itu 10 sama 13, 23 tahun. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana di sini di Makkah ini era Sami'na, baru di Madinah nanti era Atokna. Di sini pendidikannya di sini apa tadi? Perwujudan pendidikan. Tapi ini secara global loh ya, bukan berarti di sini belajar terus nggak diterapkan, ya diterapkan. Cuman aku coba membagi secara global. Di sini teori, di sini praktek, gitulah. Maka nanti setelah di sini itu berulang kali aku bilang, Pak Jawaharlal Nehru itu mengatakan bahwa Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir itu era ini, di Madinah ini ya. Oke. Sekarang apakah orang yang Sami'na itu mesti terus Atokna ya? Belum tentu, ono loro. Ini satu ya. Ini terlalu ke atas ya. Perwujudan pendidikan. Perwujudan pendidikan. Aplikatif gitulah. Ini teori aplikasi ya. Ini begini. Gini ya. Gini. Ini dia asoina. Ya. Ini dia asoina, ora gelem. Ya. Huruf kecil semualah, di sini huruf kecil kok biar seragam. Di sini dia asoina. Di sini juga dia asoina. Ya. Asoina. Itu nanti kalau kita bagi, inilah yang disebut di sini menjadi kazaba. Ya. Atau penipu, dan ini tawala, pencoleng. Ini terjemahan lepasku ya. Kalian mau terjemahkan lain terserah. Ini kazaba, ini tawala. Ini kazaba itu penipu, ini pencoleng. Ya, bodoh-bodoh bajingan nih. Ya. Oke, setelah di situ nanti di sini ya bisa dibagi lagi. Nanti yang akan kita teruskan. Karena nanti ini larinya ke filsafat. Ini juga nanti bisa kita bagi lagi ya. Di sini ada Yahudi, Nasrani ya. Di sini ada individualisme ya, ada nanti kolektivisme ya. Ini dia dari alam makro ya. Alam makro itu dipelajari matahari, bintang, bulan, planet-planet, tetek bengek. Oh, disimpulkan semua ini bisa teratur karena apa? Masing-masing berjalan di jalan-jalannya sendiri, jadi tidak tubrukan. Maka timbullah filsafat yang disebut individualisme, supaya teratur itu semua dewe-dewe. Ternyata karena ini malah makro, ini filsafat alam mikro. Alam mikro bilang oh enggak. Alam mikro mereka ambil contoh manusia. Manusia ini terdiri dari banyak ribuan sel. Tanya sama dokter sana ada berapa sel, aku juga nggak pernah ngitung ya. Kamu tanya. Dan ini saling bekerja sama semua. Misalkan tangan, ini kok dipisahkan dari tubuh manusia, selesai, nggak bisa kerja kita. Ini dipisahkan nggak bisa, kaki dipisahkan nggak bisa, perut dipisahkan nggak bisa, kepala dipisahkan mampus kita. Jadi intinya sebuah tubuh itu sistem dari sebuah kehidupan, maka supaya bisa hidup dia harus bekerja sama. Maka lahirlah kolektivisme ini, bersama kolektivisme. Yang ini individualisme itu nanti, kalau itu melahirkan ya. Ya sedikit saja aku singgung filsafatnya ya. Di sini itu nantilah yang melahirkan individualisme apa itu ya. Kalau yang kolektivisme terus komunisme nanti. Di sini imperialisme. Ya. Jadi yang homo lupus. Ya, kapitalisme. Pokoknya siapa yang punya modal itu yang menang. Ya kalau kapital lah ya ujung-ujungnya feodalisme juga. Dari sini komunisme. Sama-sama, gitu ya. Nah, nanti di sini ada Yahudi, ada Nasrani, ada filsafat-filsafat Islam juga di sini kelompoknya, ya. Nah, ini kelompok apa? Mereka yang
Tapi mereka ilmiah orang mereka sami'na kok. Kemarin kan aku sudah kasih tahu, ya. Aku kan sudah kasih tahu kemarin, ya, tentang sami'na ya. Mau tidak mau, tahu tidak mau, tidak tahu tidak mau, itu ya. Kamu pelajari lagi itu ya. Ini sama-sama ilmiah semua karena mereka berlandaskan berdasarkan menanggapi, ada ditanggapi, ada firman ditanggapi ya. Terus di sini mengambil keputusan ya. Kalau orang Islam itu sami'na, itu langsung diatokna. Kami menanggapi dan kami taat, kami mau hidup dengan apa aturan Allah itu tadi. Yang nasabnya iman itu ya. Cara pandang dan sikap hidup. Di situ ya, mereka mau. Sementara yang belok ke sini dia enggak mau. Kasih gambar hijau lah. Yang ke sini enggak mau. Dia asoina. Yang ke sini juga dia enggak mau. Dia asoina. Asoina ini juga ada dua, ada kazaba, ada tawala, ya. Yang nanti lahirnya ke filsafat ini. Seperti pertarungan antara Aristoteles yang muridnya Plato, itu kan dalam ranah filsafat, di mana Plato itu mengatakan lahirnya sesuatu karena ide, maka dia filsafatnya idealisme. Sedangkan Aristoteles bilang, oh enggak, dari natural. Aristoteles mempelajari alam lalu disimpulkan. Jadilah dia disebut naturalisme, ya. Masalahnya sebelum alam diciptakan itu teori buat alam itu sudah ada atau enggak? Itu loh. Ngerti gak apa yang aku maksud? Begini loh. Aku cari gampang Isaac Newton aja lah. Isaac Newton itu yang menemukan teori gravitasi. Ya alhamdulillah dia tidak mengklaim menciptakan, menemukan. Artinya sebelum Isaac Newton lahir itu ya benda itu sudah jatuh ke bawah. Gravitasi itu sudah ada. Baru dengan Isaac Newton ya mengamati peristiwa jatuhnya benda ke bawah ya, baru disusunlah teori gravitasi itu. Pertanyaannya, apa gravitasi yang ada itu tidak disusun oleh teori, bukankah sesuatu itu teori dulu baru praktek. Teori yang menyusun gravitasi itu siapa? Itulah yang disebut dengan kekuasaan Allah. Allah yang menentukan. Makanya orang Islam mengatakan sunatullah. Masuk ke sains bilang hukum alam. Lah alam itu kan gak bebas. Apa sakar PDW? Kan dalam kendali genggaman Allah yang Maha Agung itu. Kalau kita belajar teori makrokosmos ini aja, ya, itu kita tidak mungkin nggak usah buka kitab lah terlalu lama. Nggak mungkin kalau Allah yang Maha Agung itu berbilang tuh nggak mungkin. Dia pasti tunggal. Gitu loh. Jadi kalau ada orang belajar filsafat tapi semakin keblangsak, semakin tidak tahu bahwa yang Maha Ada itu tunggal, itu nggak ngerti itu di mana konsletnya itu otak. Ya, oke. Aku jelaskan sampai situ ya. Berarti harus kita tutup di apa namanya? Di seri yang ke-6. Ya, ini seri kelima enggak aku lanjutkan tentang terjemahannya ini enggak nutut ya, waktunya sudah berapa? Sudah 23 menit ya. Aku tambah sedikit aja ya. Jadi ya, sami'na ini kerangka berpikir kita berpijak bermula ini dari mendengar, dalam artian menanggapi. Yang ditanggapi apa? Firman daripada Allah. Apa itu? Al-Quran. Ya, baru nanti menentukan sikap. Apa? Atau ini. Nah kemarin di surat Hujurat kemarin yang dikatakan bahwa kami telah beriman, kata Allah. Kamu belum beriman. Karena belum sampai ini mereka. Untuk sampai ini perlu education, perlu pendidikan dulu. Kan kalau kita belajar sebetulnya mana lebih dulu antara tahu dulu baru kita percaya atau percaya dulu baru tahu. Itu kan asik untuk didiskusikan. Makanya kalau ada orang belum tahu sudah percaya, ya itulah dogma. Nah, kajianku tidak ke sana. Kajianku adalah bagaimana kita menempatkan kebenaran akal itu untuk memandu kita dalam memahami
firman-firman Allah. Makanya aku sekali lagi bilang, seperti yang dulu aku sudah bilang, beragama itu dengan akal, tetapi jangan mengakali agama. Gitu. Sepertinya kata-kata ini dibolak-balik, tapi konsekuensi logisnya itu barat timur. Gitu loh. Nah, dari Sami'na ini ya, kita tahu di sini dia. Setelah ditanggapi, dia menentukan keputusan, dia mau kemana. Kalau kita Islam, maka kita akan menerima. Kita tanggapi, sehingga kita paham, kita tahu, oh ya, saya terima. Atau, nah dia. Ya, begitu juga. Apakah setiap yang menanggapi itu terus mau? Orang mesti. Contohnya yang aku bilang tadi. Suara adzan dia dengar. Tapi hatinya tidak bergetar. Karena bagi dia Allah itu tidak penting. Sehingga dia tidak perlu sholat. Padahal sholat itu bukan untuk kepentingan Allah. Kamu sholat atau enggak, kamu mampus atau enggak, Allah tetap Allah. Sholat itu untuk kepentingan kamu sendiri, untuk pembinaan dirimu sendiri. Maka kalau kita sudah paham ini, apalagi ditambahi dengan filsafatnya yang diajarkan oleh Rabi'ah Adawiyah itu ya, beragama atas dasar cinta. Dia, kita, siapapun, semuanya akan berubah expand, meningkat, berubah posisinya. Dari awal mengatakan bahwa aku wajib sholat, ya, dia akan berubah setelah paham ini, ya. Dia tidak mengatakan aku wajib sholat, enggak. Tapi dia akan mengatakan aku butuh sholat. Paham? Berubah dari paradigma berpikir wajib, berubah menjadi paradigma berpikir butuh. Kalau dulu kita katakanlah masih SD, SMP, SMA, seharusnya sudah selesai. SMA itu wajib sholat. Nanti kuliah semester 1, semester 2 peralihan, ya, sudah melalui itu ya, makanya di kampus-kampus itu juga perlu ngaji. Ya, perlu ngaji. Masalahnya orang kan bloonnya minta ampun kalau ada hadis menuntut ilmu itu wajib. Iya, tapi ilmu apa? Yang wajib itu ilmu yang mana? Yang wajib itu ilmu tentang Islam ini, ilmu agama ini, Al-Quran. Kan dulu ada kajian, ada videonya bahwa Al-Quran suatu ilmu. Ini wajib nih. Masalahnya kalau sudah di kampus, aku sekarang juga, dulu aku sering ya diundang ngisi kajian di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Sekarang ini enggak. Terus aku pernah bertanya kepada teman-teman mahasiswa, kenapa kok enggak pernah ada kajian seperti dulu lagi? Ternyata yang ngisi kajian itu sekarang bukan mengundang kami aktivis dakwah dari luar ini, enggak. Gurunya dewe ngajar agama Islam. Kalau kami bilang dinul Islam. Jadi gurunya ngajar ilmu. Ya kalau dia fisika-fisika, kalau kimia-kimia, biologi-biologi. Kalau dia tentang sosiologi-sosiologi, fisik itu tentang ekonomi-ekonomi ya seperti itu. Nanti ngajar tentang dinul Islam, ya dia lagi. Jadi lu lagi. Aku nggak tahu. Ada kebijakan apa di kampus seolah-olah biar itu diatasi sama orang-orang dalam kampus. Kenapa? Kalau diatasi dalam orang kampus aja, ya seperti sekarang apa kemajuannya anak-anak di kampus? Mana? Girohnya mana? Cara pandang bahwa dia harus mencintai Islam lebih dari segalanya, karena itu ada representatif dari Allah dan Rasulnya. Itu mana? Sekarang dakwah-dakwah kampus melempem. Ya tapi semua itu memang kebijakan-kebijakan mereka yang terhormat, para pemegang kebijakan, khususnya dalam ini pendidikan. Semoga ada sebuah kebijakan yang itu harus direview. Ya, kalau aku ini kan bisanya hanya ngomong. Otoritas dan kapasitasku siapa lu?
Menteri bukan. Penasehat bukan. Ya bisanya hanya orang jalanan ngomong gini-gini aja. Oke, itu dari aku ya. Maka besok seri 6 ya, kita masuk seri 6 penutup. Akan kita tutup dengan penafsiran kafir atau kafir. Inilah yang aku maksud bahwa aku itu biasanya tidak strike tapi sirkular. Alhamdulillah, semoga kalian sudah paham tentang sami'na ya. Ada dua kemungkinan, asoina atau atokna. Nah, pilihan kalian ya. Semua ini kan aku jelaskan. Jadi aku ini niru. Gusti Allah itu di dalam Al-Qur'an tuh menjelaskan semuanya. Semuanya dijelaskan di Al-Qur'an ini. Yang baik dijelaskan, yang buruk dijelaskan. Tetapi Gusti Allah Agung mengatakan yang baik tinggalkan, yang buruk kerjakan. Aku mengcopy paste itu. Pelajaran ini tak jelaskan semua. Ya, yang sami'na atokna aku jelaskan, yang sami'na asoina juga aku jelaskan. Harapanku sih kamu sami'na atokna. Tapi kalau kamu menentukan sikap sami'na asoina, ya itu terserah pilih-pilihanmu dewe. Wong kon wis gede duwe otak kok. Mana yang baik, mana yang bagus untuk kamu, terserah. Karena apa? Setiap orang itu akan tergantung pada pilihannya masing-masing. Inilah nanti yang aku mungkin akan bahas, sudah di request, tapi untuk yang merequest kalau aku lupa ingatkan ya, karena banyak request masuk ketika aku disuruh membahas tentang takdir. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.